wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Saya mau ajak kita semua ngomongin sesuatu yang katanya sih serem. Apa itu? Matematika. Pelajaran yang bagi sebagian orang mungkin bikin ngantuk atau bahkan bikin panik. Walaupun sebagian dari kita mungkin masih trauma sama X dan Y yang gak pernah ketemu. Tapi pernah gak sih kita berpikir apa jadinya dunia tanpa matematika? Coba bayangkan. Bayangkan tanpa matematika kita gak tahu waktu. Gak tahu nih sekarang jam berapa, pukul berapa, kapan waktu sholat, kapan waktu istirahat, bahkan kapan waktu buka puasa. Yang niatnya puasanya Senin Kamis, bisa-bisa puasanya malah hari Sabtu dan Minggu. Kita juga gak bisa ngitung uang. Kasir bilang belanjaan kita 25.000, tapi kita bayar 7.000. Terus kita bilang, maaf saya gak ngerti matematika. Kita juga gak bisa bikin bangunan, masjid-masjid, sekolah, rumah, semuanya butuh perhitungan. Kalau asal-asalan ya bisa roboh tentunya. Nabi Muhammad SAW dulunya adalah juga seorang pedagang loh. Dan beliau adalah pedagang yang jujur. Dan tahu nggak, kejujuran itu salah satunya ada di dalam perhitungan yang adil. Nah itu matematika juga loh. Hadirin sekalian, teman-temanku semua, matematika itu bukan cuma soal angka dan rumus, tapi soal logika dan kejujuran. Nah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qurannya berfirman, dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Quran Surat 6 ayat 152. Jadi kalau kita bilang matematika itu susah, coba kita ingat, dalam Islam mengajarkan kita untuk adil dan teliti. Maka siapa tahu belajar matematika itu justru mengasah kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Dan jangan salah, matematika itu juga mengajarkan kita untuk sabar. Bayangin deh kita ngitung satu soal itu 20 menit. Jawabannya salah satu angka doang. Itu namanya sabar. Nah, tapi coba kita lihat sisi baiknya. Dengan matematika kita belajar proses. Kita belajar bahwa setiap masalah pasti ada solusi, asal mau dicari. Sama kayak hidup. Kalau hidupmu ruwet kayak persamaan kuadrat, jangan nyerah. Siapa tahu kamu tinggal faktorisasiin aja masalahnya. Mengerikan. Tanpa matematika, bangunan-bangunan megah yang kita lihat saat ini dari masjid hingga rumah sakit nggak mungkin berdiri kokoh. Perhitungan yang akurat, perencanaan yang teliti, semuanya bergantung pada prinsip-prinsip matematika. Teknologi canggih yang kita nikmati saat ini seperti telepon pintar, komputer, dan internet juga merupakan hasil dari inovasi dan penemuan yang berlandaskan matematika. Bahkan sistem navigasi membantu kita untuk menemukan arah juga bergantung pada perhitungan matematis yang rumit. Di bidang ekonomi, matematika berperan penting dalam pengelolaan keuangan, perencanaan bisnis, dan analisis pasar. Tanpa matematika, kita akan kesulitan untuk memahami konsep keuntungan, kerugian, investasi, dan perencanaan keuangan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari pun matematika sangat membantu kita dalam berbagai hal, mulai dari menghitung uang belanjaan hingga mengukur bahan makanan. Lebih dari itu teman-temanku, matematika mengajarkan kita tentang ketelitian, logika, dan pemecahan masalah. Kemampuan berpikir analitis dan sistematis yang diasah melalui matematika sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Matematika mengajarkan kita untuk berpikir kritis, mencari solusi yang tepat, dan mengambil keputusan yang bijak. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berpikir rasional dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, marilah kita memandang matematika dengan perspektif yang luas dan lebih positif. Mari kita belajar matematika dengan tekun dan sungguh-sungguh agar kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih maju dan bermartabat. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu, khususnya ilmu matematika. Demikian khutbah singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.